Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya penjelasan lengkap mengenai passive voice di dalam bahasa Inggris. Yuk kita ikuti bareng-bareng dan belajar bersama di Tantinium Channel. Tantinium Channel. Nah, berawal dari pengertian kalimat aktif dan pasif. Di dalam bahasa Indonesia pun ada. Nah, artinya pun sama. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Contohnya adalah, saya sedang menonton televisi. Saya aktif. Aktif ngapain? Menonton. Menonton adalah kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat subjeknya dikenai sesuatu pekerjaan. Jadi, kita balik aja nih. Televisi itu ditonton oleh saya. Jadi, itu adalah kalimat aktif dan pasif. Nah, contoh di dalam bahasa Inggris yakni I ate a cake last week. Ini adalah kalimat aktifnya. Sedangkan untuk pasifnya adalah a cake was eaten last week. Nah, di sini ada ate dan was eaten. Perubahannya kayak apa sih? Nanti akan dibahas satu persatu secara lengkap. Nah, ini dia tabel tenses kata kerja aktif dan pasif di dalam bahasa Inggris. Di sini kan banyak nih tensesnya, jadi semua itu tergantung dengan tensesnya. Seperti tadi tuh, ate berubah menjadi was eaten. Nah, kalian saya sarankan untuk memahami satu pola kalimat dulu nih. Contoh, reporters write news reports. Di sana kalian pahami ada kata write. Write ini kan kata kerja bentuk satu ya, tinggal diganti menjadi are written. Kenapa are? Karena news reports itu banyak. Jadi kalian juga bisa diubah menjadi is, tergantung dengan subjeknya. Sehingga kalau kamu ketemu dengan verb 1, ubahlah menjadi are, is, atau am, verb 3. Written adalah verb 3. Kecuali kalian sudah paham betul nih tentang perbedaan masing-masing dari tenses. Otomatis kalian akan luar biasa nih bisa langsung memahami. Tapi bagi yang belum, saya sarankan kalian pahami dulu satu kalimat pola itu. Dan saat kalian memahami pola kalimat itu, kalian tinggal menghafalkan polanya nih. Verb 1 akan berubah menjadi is, am, are bertemu dengan verb 3. Seperti itu. Dan kini kalian lihat lebih detail lagi di bagian pasif. Di sana ada perubahan menjadi are written, is being backed, were hired, was being helped, has already been discussed, sampai ke bawah must be delivered. Kalian tahu nggak sih kalau ternyata kata kerja di sana semuanya adalah past participle atau verb 3. Written, backed, helped, discussed, delivered, hired, delivered, semuanya adalah verb 3 atau past participle. Sebenarnya apa sih past participle dan juga verb 3 itu sama atau enggak ya? Kita simak lagi ya. Jadi, kata kerja bentuk ketiga dikenal juga dengan istilah past participle. Artinya, past participle dan verb 3 itu sama dan digunakan dalam kalimat perfect tense dan passive voice serta setelah has, have, had, be, dan been. Tapi kali ini kalian fokus ke passive voice ya. Contohnya, clean verb 1, cleaned verb 2, cleaned verb 3. Lalu kemudian ada eat verb 1, ate verb 2, eaten verb 3. Loh, kok bisa beda sih? Clean, clean, cleaned itu lebih teratur ya, namanya regular verb. Sedangkan eat, ate, eaten namanya irregular verb. Ini dapat dari mana ya? Ada tabelnya. Dan apakah perubahannya ada rumusnya? Tidak. Tapi rumusnya itu harus dihafalkan. Jadi memang sudah dipatenkan ya. Dan ini dia tabel regular dan irregular verb yang masih bercampur. Dan kenapa tulisannya past participle? Karena kita fokus di passive voice. Kekecilan ya. Oke, saya besarin ya. Saya zoom in. Nah, saya zoom di bagian begin, began, and begun. Ini adalah contohnya. Dan kita akan memakai yang verb 3 ya, yaitu begun. Lalu kemudian ini ada tabel tentang active voice dan juga passive voice. Jadi di sini kalian lihat
saya garis bawahi ya, ini adalah kata kerja yang harus kalian pahami dan kalian perhatikan. Dan nantinya akan saya bahas satu persatu agar kalian paham. Dan satu hal lagi tadi saya sarankan, lebih baik kalian hafalkan aja perubahan dari pola kalimat itu. Ini dia contoh kalimat passive voice in simple present tense. Jadi simple present tense-nya yang mana sih? Yang kalimat aktifnya. Ini bercerita tentang Vicky Naki, seorang YouTuber yang mahir berbagai bahasa asing. Nah, kalian lihat kalimat aktifnya adalah Vicky Naki speaks many foreign languages. Jadi di sini kita lihat Vicky Naki speaks. Speaks ini adalah verb 1 yang ditambahkan dengan s atau es. Kenapa? Karena ini adalah pola kalimatnya simple present tense. Kalian kalau ingin merubahnya ke dalam bentuk pasif, pasti akan kesulitan jika mengingat-ingat bagaimana pola rumus simple present tense. Menurut Nistanti, silakan kalian hafalkan saja saat kalian bertemu sebuah kalimat dengan pola kalimat kata kerja atau verb bentuk 1 yang ditambahkan s atau tidak akan berubah menjadi is am are ditambah dengan verb 3. Contohnya seperti contoh ini nih ya, speaks berubah menjadi are spoken. Kenapa are? Karena many foreign languages. Jadi bergantung dengan subjeknya. Bisa juga berubah menjadi is spoken, tergantung dengan subjeknya. Jika tunggal menjadi is, kalau jamak menjadi are. Nah, perubahan ini akan berlanjut untuk seluruh tenses. Jadi tolong dipahami betul ya dan dihafalkan polanya. Nah, cara untuk merubahnya adalah kalian tinggal memindahkan di bagian belakang ke depan, yaitu many foreign languages, ya, taruh ke depan, lalu kemudian speaks-nya ini diubah menjadi are verb 3. Kenapa are? Karena languages-nya banyak ya, bahasanya banyak. Are spoken, spoken adalah verb 3. Lalu kemudian ditambahkan dengan by, oleh siapa? Olehnya, oleh dia, by him. Apakah kita boleh nulisnya by Vicky Naki? Boleh, tapi kelihatan keren kan kalau kita pakai by him. Sehingga maknanya adalah banyak bahasa asing yang dikuasai oleh Vicky Naki. Gimana? Sudah paham? Kita akan lanjut di tenses berikutnya. Lalu kini contoh kalimat yang kedua, yakni passive voice in present continuous tense. Nah, di sini present continuous tense ada di kalimat aktifnya, yaitu Wira is baking a brownie. Wira sedang membuat kue coklat. Is baking adalah kalimat aktif dan rumus present continuous tense ada di is baking. Kalian sudah saya ingatkan ya, jika bingung untuk pola kalimat present continuous seperti apa, silakan kalian hafalkan jika is baking atau is verb ing akan bertemu dengan is being verb 3. Sehingga seperti kalimat ini. Untuk merubah menjadi kalimat pasif, kalian tinggal menukar posisi ya, di bagian belakang, taruh di depan, yaitu a brownie. Lalu kemudian is baking-nya kita ubah menjadi is being verb 3 atau is being baked by siapa? By Wira. Boleh nggak kalau kita by him atau by her? Boleh banget. Oke, sudah paham ya? Kita lanjutkan. Untuk pola ini kalian lihat ada di passive voice simple past tense. Simple past tense-nya di mana? Ya betul, di kalimat aktifnya. Dan pasifnya perubahannya adalah sama, hanya merubah posisi. Nah, sekarang kalian lihat simple past tense. Di sini kalian tinggal hafalkan bahwa verb 2 atau launch di sini akan berubah menjadi was launched. Was verb 3. Jadi launch yang di bagian pasif adalah verb 3. Verb 2 berubah menjadi was verb 3. Dan
Kalau mau merubah ke kalimat pasif, tinggal dipindahkan saja. Selanjutnya, untuk passive voice in past continuous tense. Di sini, kalian lihat ada was verb ing. Akan berubah menjadi was being verb 3. Silakan kalian catat kembali untuk rumus seperti itu. Nah, untuk gampangnya, jika kalian bertemu dengan verb ing, itu untuk pasifnya akan ditambahin dengan being, bukan been lagi. Gitu ya. Jadi nanti kalian pahami bahwa was lifting berubah menjadi was being verb 3. Oke. Nah, untuk perubahannya tinggal dipindahkan posisinya saja. Selanjutnya, passive voice in present perfect tense. Di sini, present perfect tense-nya ada di kalimat mana? Ya, betul, di kalimat aktif. Nah, kalian perhatikan ada has built. Jadi, untuk has built nanti akan berubah pasifnya menjadi has been verb 3. Has been built. Gitu ya. Jadi, mudah kalian pahami betul posisi dan pola kalimat tersebut. Untuk merubah menjadi kalimat pasif, kalian tinggal ubah posisinya. Dari yang belakang ke depan, depan ke belakang. Tapi yang tengah tinggal diubah aja. Nah, selanjutnya ini adalah passive voice in past perfect tense. Jadi, past perfect tense-nya ada di kalimat mana? Ya, betul, di kalimat aktif. Nah, di sini diubah menjadi kalimat pasif seperti kalimat-kalimat dari tenses sebelumnya ya. Tinggal merubah posisi saja. Dan disarankan kalian pahami betul polanya, yakni had built akan berubah menjadi had been built jika perubahannya untuk passive voice. Had been built ini, built-nya adalah menggunakan verb 3, betul. Dan kalau kalian pahami, has, have, dan juga had, kalau berubah ke dalam passive voice akan ketambahan been. Oke? Kemudian untuk selanjutnya yakni simple future tense. Di sini ada di pola kalimat aktifnya. Will verb 1 akan berubah menjadi will be verb 3. Dan perubahan bentuk pasifnya itu sama ya, tinggal mengubah posisinya saja. Selanjutnya untuk pola passive voice in infinitive. Jadi infinitive ini adalah pola kalimat untuk menunjukkan niat, ya. Oke, di sini kalimat yang ada di bagian aktif has to, have to itu adalah bagian infinitifnya. Kalian lihat, she has to deliver the letters. Jadi has to deliver. Has to verb 1 akan berubah menjadi have to be verb 3. Kenapa have? Kenapa nggak has aja, Miss? Ya, kamu bisa merubahnya menjadi has jika subjeknya tunggal. Jadi menyesuaikan ya untuk subjeknya. Kalau subjeknya tunggal pakainya has, subjeknya jamak pakainya have. Oke, untuk posisi perubahan kalimat pasif pun sama. Tinggal mengubah posisinya. Dan ini tentang passive voice in modals. Modals itu biasanya diawali dengan will, may, must, can, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak tenses juga yang belum dibahas di video ini. Nanti kepanjangan bisa ya di video yang lain. Nah, bentuk modalsnya ini ada di kalimat aktifnya, yaitu she will deliver the letters. Will verb 1 akan berubah menjadi will be verb 3. Will be delivered. Yang tadinya mengirimkan menjadi dikirim. Oke, untuk perubahan pasifnya sama ya. Yang bagian the letters taruh di depan. Lalu kemudian yang terakhir tinggal by her. Gimana penjelasan dari Miss Tanti di video ini? Semoga membantu ya untuk pemahaman kalian di dalam passive voice. Nah, selanjutnya agar kalian paham betul, kita akan quiz time ya. Read the following sentences and then decide if the underlined verb
is active or passive. Jadi nomor 1 kira-kira aktif atau pasif ya. Nomor 2 juga dan nomor 3 juga. Silahkan tulis jawaban kalian di kolom komentar di video ini. Dan terima kasih, semangat belajar meskipun di rumah saja. Jaga sehat semuanya and have a nice day everyone.